besar Tore, Brother Michael dan Elri, keluarga, Cici Christine, begitu juga Vicky dan Gladys, seluruh keluarga besar Tore, kita semua yang mengenal dan mengasihi akan Ibu Leni Satori Tore, sidang perkabungan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita sementara berada di tempat ini, berhadapan dengan peti jenazah yang sebentar lagi kita akan sama-sama untuk memakamkan, untuk beristirahat sementara dari kehidupan di dunia ini, Tante Leni Satori Tore, kakak kita, adik kita, tante, oma, Mami Leni Satori Tore. 40 hari yang lalu Tuhan sudah izinkan ibu yang kita kasihi ini untuk beristirahat sementara dari jerih lelah kehidupannya di dunia ini. Sampai saat ini kita tiba di sini di hari ini, saat kita berhadapan dengan liang lahat ini, tempat di mana Tante Leni untuk sementara akan beristirahat, menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Selama 40 hari itu juga, seperti kita ketahui, penghiburan demi penghiburan, baik dari jemaat, dari handai tolan, dari saudara, kerabat, dan kita semua yang mengenal dan mengasihi Tante Leni, telah diberikan untuk menguatkan, menghibur akan keluarga besar yang berduka. Dan saat kata-kata penghiburan dari manusia terbatas untuk menghapus rasa duka, firman Tuhan adalah pasti, yang bukan saja memberikan penghiburan dan kekuatan, tetapi juga memberikan satu janji pengharapan yang pasti. Keluarga besar Satori Tore, sidang perkabungan yang kekasih, sebelum kita menyerahkan kekasih kita ini untuk beristirahat sementara, menunggu pagi yang cerah, saya sekali lagi ingin membacakan akan nasihat firman Tuhan. Satu janji pengharapan yang pasti bagi keluarga dan tentunya bagi kita semua. Firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai yang ke-18. Bila mana kita membaca Alkitab, kalau saudara memiliki di tangan saudara masing-masing, perikop ini menjelaskan tentang kedatangan Tuhan yang bisa kita lihat dari dua sudut pandang. Pertama, bagi kita yang masih hidup saat kedatangan Tuhan. Dan yang kedua adalah sudut pandang bagi mereka yang harus beristirahat sementara sebelum Tuhan datang. Dari kacamata umat-umat Tuhan yang masih hidup saat Tuhan datang, ini akan menjadi satu momen bahagia, di mana kata-kata rasanya tidak cukup untuk bisa menggambarkan akan suasana tersebut. Tetapi bagi mereka yang mengalami kematian, yang Tuhan izinkan untuk beristirahat sejenak, mereka yang harus beristirahat sementara, bahwa janji kedatangan Tuhan itu adalah hal yang pasti. Dan momen yang berbahagia ini akan menjadi satu keistimewaan bagi mereka. Kenapa dikatakan istimewa? Seperti apa keistimewaan itu? Firman Tuhan mengatakan demikian, mulai ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain
yang tidak mempunyai pengharapan. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-13. Dalam hal ini, Paulus melihat ada satu perbedaan duka cita yang dialami oleh orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus dengan mereka yang berduka cita tetapi tidak memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kalaupun kita bersedih, sudah barang tentu perpisahan oleh karena kematian membawa kesedihan yang dalam. Jadi kalaupun keluarga saat ini bersedih, kita tahu bahwa kematian itu di dalam penghiburan demi penghiburan, saya yakin pasti sudah dibahas dan sudah disampaikan di sana, bahwa kematian itu hanyalah tidur dan perpisahan sementara, sambil menunggu hari bahagia saat Tuhan datang di awan-awan, di mana kita bisa bertemu kembali dengan kekasih-kekasih kita, tentunya dengan orang tua kita, adik kita, kakak kita, Tante Leni, Satori, Tore. Ayat yang ke-14 katakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Menarik frase ini, saudara. Sangat menghibur, sangat menguatkan. Kita tahu bahwa sampai akhir masa hidupnya, almarhumah Tante Leni telah menunjukkan imannya yang setia kepada Tuhan, menunjukkan percayanya kepada Juru Selamat yang dia yakini dan percaya. Firman Tuhan tadi katakan, mereka akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita harus amini akan hal ini, dan kita harus percaya hal ini, bahwa Tante Leni sedang beristirahat sementara di dalam Tuhan, menunggu pagi yang cerah saat Tuhan datang kembali. Lebih lanjut dalam ayat yang ke-15, Paulus mencatat, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Saudara-saudara, sidang perkabungan keluarga besar Tore, keluarga besar Satori, dan semua keluarga yang terkait di dalamnya, dari ayat yang barusan saya bacakan ini, kita dapat melihat ada satu keistimewaan bagi umat-umat Tuhan yang telah lebih dahulu beristirahat, bahwa pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Mereka akan lebih dahulu dibangkitkan, seperti yang dijelaskan dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Inilah momen istimewa yang saya sebutkan di bagian awal tadi. Inilah keistimewaan mereka yang lebih dahulu mati di dalam Tuhan. Harus beristirahat sementara, tidur di dalam Tuhan. Kedatangan Tuhan memberikan satu privilege, satu hak istimewa yang hanya dialami oleh mereka yang meninggal di dalam Tuhan. Mereka akan lebih dahulu bangkit. Di dalam ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Inilah tujuan akhir dari kehidupan kita yang percaya dan menerima akan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini, saat kita akan memakamkan, mengistirahatkan orang tua yang kita kasihi pada sore hari ini, firman Tuhan ini memberikan satu gambaran yang begitu jelas. Saat momen pertemuan dengan Tuhan di angkasa, didahului dengan orang-orang mati yang dibangkitkan. Barulah kemudian kita yang masih hidup
akan bertemu menyongsong Tuhan di angkasa. Betul-betul menjadi satu momen bahagia yang saya percaya kita semua sementara nanti-nantikan dan yang kita rindukan. Seperti saya katakan di awal tadi, saat kata-kata bahasa manusia terbatas untuk menghibur dan menguatkan keluarga yang berduka, keluarga besar Satori, keluarga besar Tore, dan semua keluarga yang terkait di dalamnya, firman Tuhan adalah pasti bahwa janji pengharapan yang sudah kita baca adalah satu kepastian yang kita semua sementara tunggu. Dan akhirnya di dalam perikop ini di ayat yang ke-18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Itulah sebabnya ayat ini saya pilihkan untuk dibacakan kembali bagi keluarga besar yang berduka, bagi kita semua sidang perkabungan yang hadir saat ini, agar kita boleh menghiburkan, menguatkan satu dengan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara-saudaraku, keluarga besar Tore, keluarga besar Satori, Brother Mike, juga keluarga Sister Christine, Gladys, dan juga keluarga, dan semua kita yang hadir saat ini, keluarga besar Tore, sebentar lagi kita akan menyerahkan Mami Leni yang kita semua kasihi ke dalam tempat peristirahatan yang sementara untuk beristirahat, untuk tidur di dalam Tuhan, menunggu pagi yang cerah saat janji Tuhan dalam firman-Nya tadi digenapi. Untuk itu kita akan doakan biarlah keluarga boleh senantiasa diberikan kekuatan, diberikan ketabahan melewati masa-masa yang sulit ini, diberikan penghiburan untuk selalu mengingat akan janji pengharapan yang tadi sudah dibacakan, bahwa jikalau kita setia dalam iman kita kepada Tuhan, maka kita percaya kita akan diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan kekasih-kekasih kita, dengan Tante Leni yang sebentar lagi kita akan makamkan. Semoga Tuhan senantiasa menghibur dan menguatkan dan memberkati akan keluarga Bro Michael dan Sis Elri, Cici Christine, Bro Vicky dan Sis Gladys Gasing, bersama cucu-cucu semua, dan keluarga besar kakak adik dari Tante Leni, keluarga besar Tore, dan seluruh keluarga besar, dan kita semua yang hadir pada saat ini, sampai kita tiba di Maranatha, Yesus datang. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.